Dua sepeda motor terlibat tabrakan dan berujung terbakar di Jalan Taman Siswa Kota Yogyakarta. Peristiwa yang terjadi Sabtu pagi terekam kamera warga. Api berkobar menghanguskan kendaraan roda 2 tersebut. Petugas pemadam yang datang ke lokasi memadamkan api. Tak butuh waktu lama, api berhasil dipadamkan petugas. Peristiwa ini sempat menyita perhatian warga sekitar. Menurut warga, kecelakaan bermula saat seorang pemotor keluar dari gang akan menyeberang jalan menuju arah selatan. Namun dari arah selatan muncul pengendara motor melaju kencang berasal dari utara. Tabrakan kedua motor pun terjadi. Pengendara terpental, kedua motor yang tabrakan terbakar. Saya lihat sih tadi ada tabrakan, cuma suaranya aja. Terus saya lihat dua motor ya yang tabrakan. Udah api mulai ada di bawah, terus dua orang itu sih ya semuanya udah terkapar gitu. Kedua pengendara motor dibawa ke rumah sakit, sementara bangkai motor dibawa ke pos lalu lintas penanganan kecelakaan Polresta Yogyakarta. Pengunjung Blitar Town Square Kota Blitar lari berhamburan saat merasakan getaran gempa dengan magnitudo 6,1. Kepanikan juga terjadi di Jalan Veteran Kota Blitar. Warga keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Pasca gempa, warga dibantu anggota TNI mulai melakukan pembersihan reruntuhan rumah yang roboh. Dari data sementara terdapat sebanyak 115 rumah warga yang rusak. Warga berharap segera mendapatkan bantuan. Pemerintah daerah dapat ada bantuan. Ya memang ini kan bencana alam. Kita semua kan sebenarnya ya tidak berharap seperti ini. Sementara gempa Blitar juga dirasakan hingga ke Yogyakarta. Para wisatawan di kawasan Malioboro merasakan getaran gempa hingga beberapa detik. Ada sekitar 5 detikan lah. Detikannya pas posisi saya lagi duduk kok goyang-goyang gitu. Nah saya nggak yakin, saya tengok spot yang ada di lampu itu ikutan goyang. Nah terus kan saya konfirmasi sama saudara saya, dia nggak berasa. Nah kebetulan di tempat hotel saya yang nginep di Prima Hotel ini pada turun semua. Lagi benar gempa. Hingga saat ini belum ada laporan terkait kerusakan bangunan di sekitar Yogyakarta akibat gempa tersebut. Setelah buron anak anggota DPRD Kota Bekasi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan dan penganiayaan gadis di bawah umur akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Sebelumnya pelaku sempat mangkir pemanggilan oleh penyidik untuk diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan yang dilaporkan keluarga korban. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Setelah masuk daftar pencarian orang, anak anggota DPRD Kota Bekasi tersangka pencabulan dan penganiayaan gadis di bawah umur akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Tersangka mengaku menganiaya korban namun membantah telah mencabuli. AT, anak seorang anggota DPRD Kota Bekasi, tersangka pencabulan dan penganiayaan gadis di bawah umur dihadirkan dalam rilis di Polres Metro Bekasi Kota. Pria 21 tahun ini sebelumnya masuk daftar pencarian orang setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi dan mangkir dari panggilan penyidik. AT menyerahkan diri dengan diantar keluarga dan pengacaranya. AT mengakui perbuatannya telah mencabuli korban berulang kali di sebuah rumah kos kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi. Korban juga mengaku disekap dan dianiaya hingga trauma yang membuat orang tua korban marah dan melaporkan AT ke polisi.
Pak, jadi karena saya dengan dia terlalu dekat, mungkin saya pacarnya dia kan, tapi emang udah saling hubungan sayang-sayangan. Tapi saya selama ini nggak pernah ngucapin perasaan saya ke dia, Pak. Nggak pernah diungkapkan ya? Nggak, Pak. Untuk persetubuhannya memang betul ada ya, terjadi ya? Ada Pak kalau itu, Pak. Karena saya sama dia tinggal bareng. Ya. Orang tuanya tahu nggak? Orang tuanya tahu karena waktu itu pernah ngejemput dia di kosan. Tidak, nggak pernah saya seka, Pak. Kabar penyekapan nggak ada ya? Pukulan pernah sekali karena perjanjian awalnya saya mau nemenin dia main micet, BO, tapi asal jangan sama teman saya. Tapi di saat itu saya sadap WA-nya dia dan ketahuan dia pernah BO sama teman saya gampar, dia nggak mau ngaku. Sementara itu polisi masih mendalami dugaan tersangka menjual korban untuk prostitusi. Sedangkan korban trauma akibat kejadian ini. Tersangka tidak mengakui melakukan kegiatan menjual daripada korban kepada orang lain. Berarti hanya pencabulan aja kan? Penyekapan dan penjualan anaknya itu nggak ada ya? Tidak ada. Nanti itu akan kita kembangkan, karena ini baru pemeriksaan awal. Korban saat ini mengalami stres dan dilakukan pendampingan oleh KPAD dengan koordinasi daripada Polres. Namanya beliau juga masih di bawah umur sehingga terganggu oleh kestabilan daripada emosinya. Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya celana dan pakaian milik korban. Sementara tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polres Metro Bekasi Kota. Dirinya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang anak perempuan menjadi korban pelecehan seksual saat sedang sholat di salah satu masjid di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku yang tertangkap ternyata masih berstatus pelajar SMK dan mengaku tak kuasa menahan nafsu usai menonton film dewasa. Tim Buser Naga Polres Pangkal Pinang menjemput remaja 16 tahun pelaku pencabulan anak perempuan di bawah umur di rumah kerabatnya di Desa Sempan, Pangkal Pinang. Dia pokoknya bertanggung jawab ya. Pelaku yang kaget didatangi polisi hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya hingga harus ditenangkan polisi dan ibunya. Ya, hadapi. Ya, kamu baik-baik begini, kami pun lebih baik. Polisi juga menyita barang bukti, diantaranya pakaian yang dikenakan saat mencabuli korban, serta sepeda motor dan helm yang digunakan saat kabur dari masjid. Usai diperiksa, pelaku ditetapkan menjadi tersangka dan kini dalam pendampingan karena masih di bawah umur. Pelaku mengaku perbuatan bejatnya lantaran dirinya terpengaruh film dewasa yang selalu ditontonnya. Sering nonton film porno. Jadi karena sering nonton film porno tersebut, dia ada imajinasi seperti pengen melakukan. Pak Waka, apakah ini masih sekolah Pak Waka, pelaku ini? Untuk sementara masih sekolah. Sekolah di mana Pak Waka? SMK? Untuk sekolah masih di sekitaran Pangkal Pinang. SMA atau SMK? SMK. Berapa umur pelaku ini Pak Waka? Untuk umur 16 tahun. 16 tahun. Enggak, menurut pelaku Bapak udah sering melakukan perbuatan itu atau baru melakukan? Untuk sampai saat ini baru sekali ini. Sebelumnya seorang anak perempuan yang sedang sholat Isya bersama ibunya di Masjid Baitul Makmur Pangkal Pinang menjadi korban pelecehan seksual. Tindakan tidak senonoh yang dilakukan pelaku yang masih pelajar SMK ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Usai kejadian, orang tua korban langsung melaporkan pelecehan seksual ini ke polisi. Seorang ayah di Cianjur, Jawa Barat tega mencabuli putri kandungnya yang masih 13 tahun. Pelaku mengaku kesepian setelah bercerai dengan istrinya. JNL pria 36 tahun ini harus berurusan dengan polisi lantaran mencabuli putri kandungnya sendiri yang masih berusia 13 tahun. Warga Kelurahan Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat ini sengaja membawa korban ke rumahnya usai bercerai dengan istrinya. Korban diajak tinggal bersama dan dijanjikan akan dimasukkan ke pesantren.
Namun 2 bulan tinggal bersama ayahnya, korban justru dicabuli saat sedang tidur. Pelaku mengaku kesepian setelah berpisah dengan ibu korban. Perlakuan bejat ini terbongkar saat korban mengeluh sakit pada kemaluannya dan bercerita pada ibunya. Itu anak pertama atau anak berapa? Yang pertama. Anak pertama. Mau udah berapa tahun gak bersetubuh dengan perempuan ya? Setahun. Oh, semenjak cerai? Itu istri sudah cerai ya? Sudah cerai. Itu kenapa sih sampai tega gitu ke anak kandung sendiri? Cabulin? Ya hilaf karena kesepian. Kenapa? Karena melihat fotonya dilakukan di sekitar bulan Januari sampai hingga bulan Februari 2021. Anak tersebut saat itu tinggal bersama orang tuanya dan kemudian satu tempat tidur bersama orang tuanya sehingga terjadi perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak tersebut. Si pelaku sendiri sudah bercerai dengan istri kemudian? Ya, dengan ibu kandungnya korban tersebut yang bernama KSM berusia 13 tahun itu sudah bercerai dengan ibu kandungnya hingga tinggal di tempat lain, dan JNL menikah lagi, kebetulan istrinya jadi TKW di luar negeri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Cianjur dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang pemuda di Demak, Jawa Tengah ditangkap karena mencabuli siswi SMA. Kasus ini terungkap setelah korban melahirkan prematur dan menceritakan apa yang dialaminya. FS, pemuda ini dibekuk aparat Polres Demak saat hendak kabur keluar kota. Pria usia 19 tahun ini merupakan pelaku pencabulan seorang siswi SMA, warga Kecamatan Sayung, Demak. Pelaku ditangkap karena menghilang saat korban diketahui hamil. Korban mengaku dicabuli di rumah pelaku yang mengaku akan bertanggung jawab. Kehamilan korban diketahui keluarga setelah adanya perubahan fisik dari korban. Namun saat diperiksa ada kelainan pada kandungan hingga korban harus melahirkan bayinya secara prematur. Cuma itu pertama main di rumah, terus dia keseringan main ke rumah saya. Kamu janjiin apa? Aku janjiin aku akan tanggung jawab. Kamu paksa atau gimana? Enggak. Pacaran, Mas? Iya. Tapi tahu tuh kamu kalau korban masih bawah umur ya? Enggak. Saat pemeriksaan oleh penyidik, tersangka melakukan hal ini dengan mengiming-imingi kepada korban bahwa tersangka akan bertanggung jawab. Kemudian tersangka merayu-rayu dengan segala cara sehingga perbuatan ini terus dilakukan oleh tersangka kepada korban yang mana akhirnya korban sampai hamil. Atas perbuatannya, pelaku ini mendekam di sel tahanan Polres Demak dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sepasang muda-mudi di Palangkaraya tertangkap basah saat hendak berbuat asusila di tempat gelap. Namun yang mengejutkan, si perempuan masih di bawah umur dan dipaksa melayani pasangannya yang mengancam akan menyebarkan foto syurnya jika menolak. Pasangan remaja ini tertangkap tangan oleh tim Raimas Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah saat hendak berbuat asusila di tempat gelap Jalan Abdul Haris Nasution, Palangkaraya. Keduanya kedapatan duduk di motor dan nyaris tanpa busana. Saat digeledah, polisi menemukan obat terlarang dari tangan sang pria. Pasangan remaja ini datang dari Kabupaten Pulau Pisau. Sang pria sengaja membawa kekasihnya ke Palangkaraya tanpa izin hanya untuk berkencan. Namun sang perempuan mengaku dibawa kekasihnya dan dipaksa melayani dengan ancaman akan menyebarkan foto asusilanya jika menolak. Dua muda-mudi yang duduk di atas motor ternyata dalam kondisi yang akan berbuat mesum. Karena celananya sudah kondisi turun. Keduanya pas kita datangin mereka buru-buru memakai celana. Saat kita lakukan interogasi ternyata yang bersangkutan dari Pulau Pisau, yang cewek diancam akan disebarkan foto dalam kondisi setengah bugil kalau tidak mau melakukan hubungan suami istri.
Pasangan muda-mudi yang tertangkap mesum ini kemudian dibawa ke Polres Palangkaraya untuk diperiksa lebih lanjut dan dipanggil orang tuanya untuk menjemput. Tragedi penyiksaan anak di bawah umur diduga dilakukan oleh ayah kandungnya di Tangerang Selatan. Informasi sesaat lagi dalam Realita.